sampai bin Hashim cukup. Nama Anda kalau boleh tahu? Siapa? Jimmy Akbar bin Isa Abdullah bin tapi alhamdulillah dia lebih kenal dengan nasab Rasul SAW daripada nasabnya sendiri. Tapi seorang muslim paling enggak dia belajar tahu, kata Rasul, ta'allamu min ansabikum ma tasilu bihi arhamakum, belajarlah nasab kalian agar kalian bisa menyambung tali silaturahmi. Umat Islam sekarang banyak yang tidak mengenal Rasul SAW, tidak memberikan penghormatan kepada beliau kecuali dengan joget dan nari-nari mengucapkan sholawat kepada beliau. Padahal sholawat adalah doa, permohonan, permintaan kepada Allah yang butuh kekhusyuan. Pada malam hari ini di kota Demam, saya sangat bahagia sekali bisa berjumpa dengan bapak-bapak yang pada dasarnya kita tidak pernah ada janji untuk berjumpa. Tapi itulah keindahan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Indah takdir Allah. Banyak hal-hal yang kita tidak inginkan, tapi Allah berikan karena kasih sayang Dia kepada kita. Saya bisa berjumpa dengan wajah-wajah yang penuh dengan cahaya iman, yang saya yakin kalau lampunya dimatikan ini terang karena cahaya wajah antum. Dan insya Allah mudah-mudahan tatkala antum pulang ke Indonesia, cahaya ini bisa antum sampaikan kepada bangsa Indonesia yang jumlah mereka 230 juta. Antum kalau tiap pulang bisa memberikan hidayah kepada 5 orang, 3 orang, insya Allah bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang makmur, yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu diingat, tapi man yahdillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Siapa yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun 1000 preman datang untuk menyesatkan dia, tidak akan ada yang bisa menyesatkan dia, karena Allah sudah menentukan hidayah buat orang itu. Begitu pula siapa yang ditetapkan sesat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun 1 juta kiai datang memberikan nasihat kepada dia, tidak akan bisa berubah. Maka jangan lupa untuk selalu meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, buat kita, buat keluarga kita, dan buat masyarakat Indonesia pada umumnya. Karena banyak di antara kita yang bisanya mengkritik. Jangan cuma mengkritik, doakan bangsamu itu. Berapa banyak doa yang kita berikan untuk bangsa Indonesia. Mas yang pakai kopiah merah, antum kalau berdoa berapa persen buat bangsa Indonesia? Hah? Kenapa? Tapi doakan nggak untuk bangsa Indonesia? Apa bunyi doa antum kalau boleh dengar? Biar yang lainnya pada dengar ini. Oh, itu kan umum, yang ada nama Indonesianya. Siapa yang berdoa di antara bapak untuk bangsa Indonesia? Gak ada. Gimana mau benar bangsa Indonesia padahal doa adalah silahul mukmin, yang kita tidak butuh uang untuk berdoa. Minta sama Allah di waktu-waktu mustajab, doakan bangsa Indonesia, doakan orang-orang yang tersesat supaya mereka ditunjuki jalan yang lurus kepada Allah SWT. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman, kata Rasulullah SAW, seorang yang dia tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Maka termasuk dari cinta, Anda mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Anda mengerti sunnah, Anda berdoa semoga orang itu mengenal sunnah juga. Bukan sekedar, wah orang itu bahlul, dia nggak tahu jalan yang benar, dia masuk neraka bakal dia. Jangan, doakan. Mudah-mudahan mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Alhamdulillah, saya suara sudah mau habis ini. Kalau boleh minta air gitulah. Lah, Aji. Saya minta izin dulu ya untuk minum air.
Kajian kita adalah judulnya apa? Apa judulnya? Indahnya semalam bersama sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bakal sampai subuh kalau gitu, karena kita akan semalam bersama sunnah Rasul SAW, bukan sejam bersama sunnah Rasul. Kalau saya ngisi cuma sejam berarti judulnya 1 jam bersama Rasul SAW. Tapi karena kita akan semalam, jadi mungkin ibu-ibu yang bawa anak di belakang juga anaknya boleh ditidurkan. Kalau kita insya Allah, kalau memang acaranya semalam bersama Rasul, ya semalam sampai subuh insya Allah. Berbicara tentang sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, saya ingat dengan ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ada suri tauladan yang baik, ada figur yang indah di diri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi buat siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi mereka yang mengharapkan hari akhir, mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan figur yang indah di diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah manusia pilihan. Beliau adalah manusia yang paling baik yang pernah menginjakkan kakinya di sini. Alhamdulillah kita berada di kota Demam yang tidak jauh dari tempat hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari tempat lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi berapa persen dari kita yang sudah menjadikan Rasul figur buat dia? Anda melihat sebelum kemerdekaan, tentara itu celananya sampai kemana? Celana pendek. Nah, kalau film-film perang dunia itu pakai celana pendek. Kira-kira kalau sekarang ada yang pakai celana pendek di pemerintahan gimana? Memalukan. Karena sudah berubah kulturnya. Tapi seorang muslim tetap dia bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul sudah sempurna, nggak kurang. Tapi kalau bikinan manusia butuh untuk disempurnakan, butuh untuk dilengkapi. Tapi karena Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik, maka ingatlah Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakan Muhammad kepada mereka. Ayat ini dinamakan ayatul ikhtibar, ayat imtihan, ayat untuk mengetes, untuk menguji kebenaran iman orang-orang itu. Qul in kuntum tuhibbunallah. Banyak orang mengatakan aku cinta kepada Allah, saya cinta sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi cinta sulit untuk diartikan. Tapi cinta bisa dibuktikan kalau memang dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Kalau kalian benar cinta kepada Allah, ikuti aku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, pasti Allah cinta kepada kalian. Jadi kalau kita ingin dicintai oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala, maka satu syaratnya ikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak akan bisa mengikuti beliau kecuali dengan satu cara. Apa? Kita tidak akan bisa mengikuti sunnah Rasul kecuali dengan satu cara. Belajar. Kita harus tahu, kita harus kaji. Siapa yang sudah menyelesaikan membaca buku sejarah Rasul SAW? Angkat tangan. Siapa yang sudah pernah membaca sejarah Nabi dari lahir sampai meninggal? Angkat tangan. Bapak-bapak, masa nggak ada, nggak yakin saya. Siapa yang belum pernah membaca sejarah Rasul dari awal sampai akhir? Lihat nggak ada yang angkat tangan juga, nggak mau ngaku. Takut ria, masya Allah gitu. Oke, kalau gitu kita biarkan biar yang mereka yang sudah membaca sunnah Rasul SAW, membaca sejarah hidup Nabi dari awal sampai akhir, Anda akan melihat perubahan di diri Anda. Anda akan melihat bahwa Anda sekarang saya bukan yang kemarin. Karena banyak sekali keindahan di kehidupan Rasul SAW. Di dalam